Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nora Javiera Sanama, Muhammad Ferian Salvan, Muslimah, Rani Aura Fitriani, Tamara Angel Agassi, dan saya sendiri Yayan Rafika Sari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perilaku manusia dalam perspektif psikologi sosial. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan asal kata tersebut, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Jiwa merupakan sensomotoris yang ada di diri individu, bersifat abstrak dan tidak kasat mata, sehingga sulit untuk diukur. Pada perkembangannya, beberapa ilmuwan psikologi menghendaki agar psikologi mempelajari hal-hal yang objektif, nyata dan kasat mata, sehingga dapat diukur. Tingkah laku merupakan manifestasi dan ekspresi dari jiwa. Tingkah laku bersifat objektif, nyata dan kasat mata, sehingga dapat diukur. Berdasarkan hal itu, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Selanjutnya, berbagai perspektif dalam psikologi sosial yang terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perspektif perilaku, 2. Perspektif kognitif, 3. Perspektif struktural, dan yang terakhir, perspektif interaksionis. Perspektif perilaku atau behavioral perspektif. Dalam pandangan perspektif perilaku, tingkah laku merupakan respon atau tanggapan, dan lingkungan adalah rangsangan atau stimulus. Dengan demikian, tingkah laku merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Bagi pemahaman perspektif perilaku, rangsangan dan tanggapan dapat berasosiasi satu dengan lainnya. Dalam pendekatan perilaku terdapat teori-teori yang mencoba menjelaskan secara lebih mendalam mengapa fenomena sosial yang diutarakan dalam pendekatan perilaku bisa terjadi. Beberapa teori antara lain adalah teori pembelajaran sosial atau social learning theory dan teori pertukaran sosial atau bisa juga social exchange theory. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial membahas tentang yang pertama, bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat dan observational learning. Yang kedua, cara pandang dan cara pikir yang kita miliki terhadap informasi. Yang ketiga, bagaimana perilaku kita mempengaruhi lingkungan kita dan menciptakan penguat dan observational opportunity. Kemungkinan bisa diamati oleh orang lain. B. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena daripadanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. Seperti halnya teori pembelajaran sosial, teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan atau reward, pengorbanan atau cost, dan keuntungan atau profit. 2. Perspektif kognitif. Perspektif ini menitik beratkan proses mental atau kognitif dalam terbentuknya tingkah laku manusia. Dalam hal ini terdapat konsep sikap atau attitude untuk memahami proses mental atau kognitif. Beberapa teori yang melandasi perspektif kognitif ini adalah A. Teori medan atau field theory. Seorang psikolog, Kurt Lewin, mengkaji perilaku sosial melalui pendekatan konsep medan atau field atau ruang kehidupan, life space. Untuk memahami konsep ini perlu dipahami bahwa secara tradisional, para psikolog memfokuskan pada keyakinan bahwa karakter individual, insting dan kebiasaan bebas lepas dari pengaruh situasi di mana individu melakukan aktivitas. B. Teori atribusi dan konsistensi sikap. Fritz Heider, seorang psikolog bangsa Jerman, mengatakan bahwa kita cenderung mengorganisasikan sikap kita sehingga tidak menimbulkan konflik. Yang C. Ada teori kognitif kontemporer. Kontemporer memandang manusia sebagai agen yang secara aktif menerima, menggunakan, memanipulasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Manusia memproses informasi dengan cara-cara tertentu melalui struktur kognitif yang diberi istilah skema.
Yang ketiga ada perspektif struktural. Perspektif struktural menekankan pada kebiasaan individu yang mencerminkan kebiasaan kelompok, yaitu adat istiadat atau struktur sosial dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Struktur sosial dalam satu pola perilaku diturunkan dari generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi dan mempengaruhi konsep diri. Beberapa teori yang melandasi perspektif struktural adalah yang pertama ada teori peran atau role theory. Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya, Robert Linton pada tahun 1936, seorang antropolog telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Teori pernyataan harapan atau expectation state theory, di mana berdasarkan teori ini para anggota di dalamnya itu akan membentuk harapan-harapan atas dirinya sendiri ataupun anggota kelompok lainnya, yang nantinya harapan ini akan sangat mempengaruhi interaksi di antara mereka. Dan biasanya harapan-harapan tersebut itu dilandasi oleh atribut-atribut dari diri sendiri maupun kelompoknya. Itu seperti contohnya ras, gender, maupun usia. Untuk contohnya sendiri itu adalah ketika misalkan zaman sekarang banyak sekali pemilihan ketua yang cenderung memilih laki-laki sebagai pemimpin atau ketuanya, karena dianggap laki-laki itu lebih mampu memimpin dan lebih kuat daripada wanita. Contoh yang saya sebutkan tadi itu termasuk dalam teori pernyataan harapan, di mana harapan anggota-anggotanya ketika dia memilih laki-laki sebagai ketua, laki-laki ini akan lebih mampu untuk mengatur ataupun membina ataupun mengetuai mereka yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya postmodernisme, di mana teori ini menjelaskan tentang seseorang yang kehilangan individualitasnya karena berupaya memenuhi peran yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat, sehingga dia harus kehilangan jati diri yang ada di dalam dirinya. Untuk contoh kasusnya, ada seseorang yang gak suka pakai jeans nih, tapi karena orang di sekitarnya itu sedang ngetren jeans atau karena memang sedang marak menggunakan jeans, untuk mengkonstruksikan hal tersebut dalam dirinya dan menormalkan dirinya di tengah masyarakat tersebut, maka dia berusaha untuk memakai jeans juga, padahal dia sudah tahu dia tidak suka menggunakan jeans, sehingga dia harus menghilangkan yang sebenarnya itu diri dia sendiri gitu loh. Dia harus kehilangan zona nyamannya untuk menemukan zona normalnya di tengah masyarakat atau mengkonstruksikan apa yang ada di masyarakat dalam diri dia. Interactionist perspektif, di mana perspektif ini meyakini bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok itu akan menghasilkan perilaku bersama atau yang kita sebut dengan budaya. Perspektif ini pun meyakini bahwa individu dalam lingkungan sosial itu juga turut berperan penting untuk menciptakan lingkungan tersebut. Dalam perspektif interaksionis, ada beberapa teori yang layak untuk dibahas, yaitu A. Teori interaksi simbolis. Dalam terminologi MEAT, gerak isyarat yang maknanya diberi bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam interaksi adalah merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti penting, kata-kata dan suara lainnya. Gerakan-gerakan fisik, bahasa tubuh, baju, status, kesemuanya merupakan simbol yang bermakna. B. Teori identitas. Teori ini memusatkan perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar lagi di masyarakat. Individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Seseorang dibentuk oleh interaksi, namun struktur sosial membentuk interaksi. Demikian dari presentasi kami. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.